Pada kesempatan ini kami akan membahas salah satu jenis hama padi, yaitu walang sangit. Pembahasan kali ini akan meliputi apa itu walang sangit, dampak serangannya, pengendalian baik secara alami maupun secara kimia. Dan untuk itu silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dan konsisten menyediakan video-video edukasi tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, walang sangit merupakan salah satu jenis hama yang biasa menyerang tanaman, terutama pada tanaman padi. Hama ini diberi nama walang sangit bukan tanpa alasan, tetapi karena hama ini mampu mengeluarkan bau khas yang sangat menyengat. Hama walang sangit merupakan serangga yang masih satu keluarga dengan hama wereng. Serangga ini masuk dalam ordo Hemiptera atau ordo kepik sejati. Dapat dengan mudah ditemui di wilayah Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang merupakan penghasil padi. Hama jenis ini memiliki banyak panggilan yang berbeda-beda pada setiap daerah, seperti halnya pada daerah kami Sumatera dengan sebutan pianggang. Walang sangit merupakan hama yang menyerang dengan cara menusuk, menghisap bulir padi, sehingga bulir padi menjadi hampa. Bulir padi yang terserang akan meninggalkan bekas tusukan yang berwarna kuning dan bisa dihisap berkali-kali sehingga berubah coklat kehitaman. Tanaman padi yang terserang hama ini akan menghasilkan beras yang berkualitas buruk. Beras yang dihasilkan akan mengapur dan berubah warna. Para sahabat tani sekalian, serangan hama walang sangit terjadi ketika tanaman memasuki fase generatif atau pembungaan sampai dengan fase matang susu. Pada serangan yang hebat, walang sangit dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 50 sampai dengan 80% dari potensi yang ada. Para sahabat tani sekalian, dalam pengendalian hama sasaran ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Misalnya dengan membersihkan tanaman dari rumput liar atau gulma yang dapat berperan sebagai tanaman inang bagi hama walang sangit. Gulma biasa digunakan sebagai tempat bersarang atau tempat bertahan hidup bagi walang sangit. Jika rumput tidak dibersihkan, dikhawatirkan akan membuat hama ini menjadi lebih cepat berkembang biak. Maka dari itu ada baiknya pembersihan gulma dilakukan sesering mungkin. Selain itu dengan melakukan metode kultur teknis, yaitu dengan melakukan penanaman padi dengan serentak dalam satu lahan. Selain itu pemupukan padi juga harus merata. Hal tersebut agar proses perkembangbiakan hama tersebut menjadi sedikit. Dalam praktek di lapangan, metode ini sudah terbukti efektif dalam menekan jumlah serangan hama walang sangit. Selisih waktu tanam dalam satu hamparan tidak dianjurkan lebih dari 2,5 bulan. Semakin serempak pertumbuhan tanaman padi, maka akan semakin sedikit pula perkembangan hama ini. Selanjutnya pengendalian dengan metode biologi, yaitu upaya pengendalian hama dengan memanfaatkan agen hayati seperti parasitoid dan jamur, seperti jamur Bioveria bassiana dan Metarhizium sp yang dapat mengendalikan hama walang sangit pada fase minta dan imago dewasa. Cara kerja jamur ini dengan menginfeksi kulit yang dapat mengakibatkan kematian. Jamur jenis ini untuk sekarang sudah bisa didapatkan pada kios-kios obat pertanian. Dan selanjutnya pengendalian hama walang sangit juga dapat dilakukan dengan metode perangkap. Walang sangit merupakan salah satu jenis hama yang suka dengan bau-bauan yang tajam, terutama bau busuk dan bau bangkai. Dengan sifat yang seperti itu dapat dimanfaatkan dalam upaya pengendalian hama ini dengan melakukan memasang perangkap dengan bau yang menyengat. Perangkap dapat dipasang pada saat padi memasuki fase generatif, yaitu pada fase berbunga hingga matang susu. Dan yang terakhir adalah pengendalian dengan metode kimiawi, yaitu pengendalian dengan menggunakan zat kimia atau insektisida. Penggunaan insektisida dilakukan apabila hama sudah melewati ambang batas pengendalian, dan penyemprotan dapat dilakukan pada pagi atau sore hari, di mana pada waktu tersebut hama walang sangit sedang sangat aktif dalam mobilitas. Penyemprotan pada tanaman padi dapat dilakukan setelah padi berbunga dan setelah memasuki fase matang susu. Dan ada berbagai macam jenis bahan aktif yang dapat mengendalikan hama walang sangit ini,
seperti bahan aktif fipronil, bahan aktif imidacloprid, bahan aktif BMC, dimehipo dan thiamethan, serta masih banyak lagi bahan-bahan aktif lain yang belum saya sebutkan di video ini. Para sahabat tani sekalian, itulah cara-cara pengendalian hama walang sangit, mulai dari cara alami dan kimiawi. Apabila menggunakan cara alami, maka keuntungannya tidak akan ada residu pestisida dan tentunya aman untuk lingkungan dan manusia. Namun biasanya kurang efektif dalam melakukan pengendaliannya. Para sahabat tani sekalian, itulah cara-cara pengendalian hama walang sangit, mulai dari cara alami sampai dengan cara kimia. Apabila kita menggunakan cara alami, maka keuntungannya tidak ada residu pestisida dan tentunya aman untuk lingkungan dan manusia. Namun biasanya metode alami ini keefektifannya yang kurang. Sementara pada metode kimia, keunggulannya adalah pengendalian lebih cepat dan memiliki keefektifan tinggi. Dan cara ini adalah cara paling banyak dilakukan oleh para petani. Namun risikonya dapat meninggalkan residu yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Para sahabat tani sekalian, namun sebaiknya kami menyarankan agar pengendalian dimulai dari cara-cara alami, barulah kemudian menggunakan cara kimia, dan apabila tidak membuahkan hasil yang signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para petani dalam melakukan pengelolaan padi sawah.